Bismillahirrahmanirrahim. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Yang terhormat Bapak Alvin Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah MPSI. Di sini kami dari tim PKMKC dengan judul Si Pendekar COVID-19, Sistem Pendeteksi Kerumunan dan Pemancar Sinar UVC menggunakan Teknologi Artificial Intelligence, Politeknik Negeri Banyuwangi. Tim kami yang pertama yaitu saya sendiri Diandriana sebagai ketua tim angkatan 18, kemudian ada Ila Rizkia KH angkatan 19 dan juga Mahfudz Hoirun Nizam angkatan 18. Program Studi Teknik Informatika, dosen pembimbing Bapak Muhammad Dimyati Ayatullah SD Mkom. PKM kami yaitu PKM Karsa Cipta. Latar belakang PKM kami adalah yang pertama, di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. World Health Organization memberi nama virus tersebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya adalah Coronavirus Disease COVID-19 WHO 2020. Nah, setelah merebaknya virus tersebut ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, sampai saat ini tidak kurang dari 65 negara yang terjangkit virus satu ini. Data dari WHO per 1 Maret 2020. Nah, bisa diketahui dari peta persebaran COVID di Indonesia, dari web resmi Satgas COVID Indonesia, diketahui bahwasannya jumlah kasus COVID di Indonesia itu sudah lebih dari 1 juta kasus yang terkonfirmasi, dan angka kematian sudah hampir 31.000. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya COVID-19 sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian. Dampak COVID-19 ini dampak COVID-19 ini dapat dihindari jika masyarakat mau bergotong royong untuk sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, dari data-data yang telah kita kumpulkan dan juga dari permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi khususnya di dunia, bahkan permasalahan yang dihadapi oleh dunia, maka tim kami mengusulkan sebuah alat yang kami beri nama dengan nama Si Pendekar COVID-19 atau Sistem Pendeteksi Kerumunan dan Pemancar Sinar UVC dianggap lebih efektif karena tidak meninggalkan bau dan juga tidak mencemari lingkungan sekitar seperti yang terjadi ketika kita menggunakan cairan disinfektan. Banyak terjadi jamur akibat sisa-sisa cairan disinfektan. Untuk rumusan masalah akan disampaikan oleh Saudara Ila Rizkia. Baik, jadi rumusan masalah dan tujuan dari adanya judul tersebut yaitu yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, merancang sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan guna mampu mendeteksi kerumunan dan memberikan feedback. Yang kedua, merancang sebuah alat yang mampu memancarkan cahaya sinar ultraviolet. Yang pertama, membangun koneksi antara data dari kamera yang terintegrasi dengan server sehingga data dapat diperoleh secara real time. Yang kedua, membantu pemerintah dalam hal memutus rantai penyebaran COVID-19 khususnya dalam social distancing. Yang ketiga, dalam hal sterilisasi tempat dengan menggunakan sinar UVC sehingga tidak mengotori tempat dan lebih efektif. Baik, lanjut. Luaran yang diharapkan, yang pertama yaitu terciptanya sebuah prototipe yang dapat mendeteksi kerumunan dan pemancar sinar ultraviolet atau UVC
sebagai pencegahan dini penyebaran virus corona yang dapat dikendalikan menggunakan remote control atau smartphone. Dan yang ketiga, alamat http www jurnal.iaii/index.php/kasti. Jadi, manfaatnya yaitu dengan adanya alat ini mampu menjadi harapan baru bagi bangsa Indonesia sebagai upaya pencegahan dini penyebaran COVID-19. Diharapkan dengan adanya alat ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta meminimalisir pelanggaran social distancing. Serta diharapkan pemanfaatan sinar UVC dapat lebih efektif karena tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari lingkungan. Baik, untuk tahapan pelaksanaan akan disampaikan oleh Saudara Mahfud Khairun Nizam. Baik, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama proses perencanaan, yang kedua proses perancangan, yang ketiga pembuatan alat, yang terakhir adalah pengujian. Yang pertama, proses perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini bertujuan untuk menentukan tahapan-tahapan apa saja yang akan dipilih dalam proses penyusunan alat. Dalam proses perencanaan ini, konsep perangkat apa saja yang digunakan akan dijelaskan dalam gambaran proses perencanaan. Dan yang kedua, proses perancangan. Pada tahapan perencanaan ini, tahapan yang bertujuan membuat rancangan alat untuk diimplementasikan pada pembuatan alat. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan alat yang dapat berfungsi dengan baik saat dioperasikan. Yang ketiga, pembuatan alat. Pada tahapan ini, penulisan kode program merupakan tahap mengimplementasikan alat yang sudah dirancang dan dikoneksikan dengan aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone sebagai remote control kerja alat. Dan yang terakhir adalah tahap pengujian. Setelah si pendekar dibuat dan dirancang, dilakukan pengujian alat untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan sistem pada alat tersebut. Kemudian dilakukan pengkajian ulang dan dapat diperbaiki terhadap sistem agar lebih baik. Baik, selanjutnya adalah tahapan perencanaan. Di dalam tahapan perencanaan ini, di dalamnya adalah sebuah gambaran dari sebuah sistem yang akan kita buat. Nah, dari sistem yang akan kita buat tadi, kami gambarkan dari sebuah gambaran umum yang akan kita implementasikan nantinya di dalam tahap perancangan. Nah, untuk tahapan perencanaan ini, kita gambarkan dari sebuah alat kami, dari Raspberry Pi dengan komponen-komponennya, yaitu kamera, lampu UVC, modem, baterai, dan sound. Dan kita menggunakan smart server dan cloud untuk mengendalikan alat kami dari jarak jauh, sehingga bisa kami kendalikan menggunakan smartphone, sehingga si pengendali bisa mengontrol kemana robot ini berjalan, dan kita kendalikan dengan menggunakan smartphone. Baik, selanjutnya adalah tahapan perencanaan dari sebuah sistem alat kami. Nah, dari tahap perencanaan ini adalah komponen-komponen apa saja yang akan kita pakai dalam sebuah robot si pendekar COVID-19. Di antaranya yang pertama adalah kita menggunakan mikrokomputer atau komputer ini dengan komponen alat kamera. Nah, kamera ini digunakan untuk mendeteksi kerumunan dan yang akan diproses oleh Raspberry Pi, di mana di Raspberry Pi ini kita pasang sebuah program untuk meneliti algoritma dari kerumunan yang ada di sekitar.
Nah, dari kamera ini setelah menangkap kerumunan keramaian akan diproses di dalam Raspberry Pi untuk mendeteksi kerumunan, dan yang selanjutnya apabila setelah diproses dari Raspberry Pi mendeteksi kerumunan, robot akan menghidupkan lampu sinar UVC ini. Nah, fungsi dari sound ini, sound digunakan untuk sebuah peringatan atau suara untuk memperingatkan masyarakat agar tidak berkerumunan. Dan yang selanjutnya kita menggunakan modem. Nah, modem ini digunakan untuk akses internet agar Raspberry Pi ini atau robot yang kita buat ini bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan smartphone. Nah, dari modem ini kita menggunakan akses internet yang akan dikirim ke cloud server dan bisa dikendalikan oleh smartphone. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pembuatan. Pada tahap pembuatan, di sini alat, saya akan menjelaskan tentang rincian dari alat, desain alat yang kami buat. Alat tersebut dikendalikan oleh sebuah remote control, yaitu berupa smartphone, di mana smartphone itu harus terkoneksi dengan internet sesuai dengan teknologi yang kita gunakan, yaitu IoT. Kemudian pada alat tersebut, di depan dilengkapi dengan kamera Raspberry yang berfungsi untuk mendeteksi apabila ada kerumunan atau untuk mendeteksi objek yang ada di depannya. Kemudian di bawah kita lengkapi dengan roda, di mana roda tersebut berfungsi untuk alat gerak atau alat berpindah tempat alat tersebut. Kemudian di belakang itu ada lampu. Lampu tersebut berfungsi untuk memancarkan sinar UVC untuk membunuh virus dan bakteri. Kemudian di tengahnya terdapat sebuah tempat di mana untuk meletakkan alat-alat atau komponen-komponen pendukung seperti Raspberry, ESP, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.